Tapi kalau hari ini ternyata Bapak Presiden kita memiliki statement bahwa Presiden itu boleh kampanye, ya rakyat silahkan menilai. Hola netizen yang tercinta, KPU menjelaskan syarat yang harus dipenuhi Presiden Jokowi jika ingin berkampanye dalam ajang Pilpres 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan, sesuai ketentuan, seorang pejabat negara seperti menteri yang ingin ikut berkampanye harus mengajukan cuti terlebih dulu kepada Presiden. Dengan demikian, karena seorang Presiden hanya ada satu, maka Jokowi ajukan cuti ke diri sendiri apabila ingin cuti untuk berkampanye. Dia menjelaskan selama ini sejumlah menteri yang berkampanye sudah mengajukan cuti ke Presiden. Jokowi pun menerbitkan surat izin cuti yang juga ditebus ke KPU. Lebih lanjut, Hasyim membela Jokowi terkait pernyataan kontroversialnya bahwa seorang kepala negara diperbolehkan berpihak hingga berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Dia menilai Jokowi hanya menyampaikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada yang dipermasalahkan. Di samping itu, dia tidak mau menanggapi apabila ada kelompok masyarakat yang menganggap pernyataan Presiden berpotensi memicu kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Hasyim menyatakan KPU hanya memastikan peserta pemilu sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, jika nantinya Presiden ikut berkampanye, maka urusan pengawasan ada di Bawaslu, bukan KPU. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, Pak Jokowi mengatakan seperti itu di sampingnya Pak Prabowo. Wah, ini tanda-tanda Prabowo Gibran bakal menang satu putaran. Yang samping-samping pasti kepanasan dan berita ini bakal digoreng habis-habisan. Tapi tenang, Pak Jokowi itu kepala negara yang negarawan, yang bijaksana, melakukan sesuatu sudah sesuai dengan aturan. Pak Jokowi tidak mungkin melanggar. Pak Jokowi tahu mana yang terbaik untuk negara ini, mana yang terbaik untuk bangsa ini. Yang terpenting bagi saya, pendukungnya 02, Prabowo Gibran menang. Satu putaran. Hari ini saya melihat sebuah video yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah terjadi di dunia, dan saya tidak pernah melihatnya memang. Yaitu video pernyataan Pak Jokowi ketika mengadakan wawancara menjawab pertanyaan di Halim. Beliau mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, Presiden boleh memihak, karena Presiden adalah jabatan publik dan juga jabatan politik. Tentunya ini berbeda jauh dengan pernyataan Presiden tanggal 1 November 2023 lalu. Ketika itu beliau mengatakan bahwa semua pemerintahan dari pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ASN, semuanya harus netral. Lalu kenapa sekarang jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Nah, bicara soal netralitas, seperti yang ditanyakan oleh para wartawan ini, wartawan menanyakan kepada Pak Presiden sebenarnya tentang para menterinya. Banyak para menteri yang tampaknya tidak netral. Tapi jawaban Pak Presiden ini sepertinya mengagetkan para wartawan. Kelihatan para wartawan seperti tidak menyangka akan jawaban Pak Jokowi dan banyak yang terdiam. Ya, jawaban Pak Jokowi bahwa Pak Presiden boleh berkampanye, boleh mendukung salah satu paslon, asal tidak, ya ada tambahannya, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Ya, persyaratan ini kan sama saja seperti putusan MK kemarin, boleh 40 tahun asal pernah menjabat. Ya, masalah netralitas ini kita akan coba lihat apa yang terjadi kira-kira ketika Presiden tidak netral. Nah, dalam sebuah pemilu maka pasti akan terjadi polarisasi sebesar atau sekecil apapun. Maka dalam sistem demokrasi, Presiden sudah seharusnya berada di semua golongan, di semua lapisan. Karena jika Presiden tidak netral, cenderung berpihak kepada salah satu paslon, maka ini akan rawan terjadinya perpecahan dan merusak persatuan. Dan tentunya ini juga akan memberikan tekanan bagi mereka-mereka yang tidak sejurusan dengan Pak Presiden. Ya, jadi ada yang merasa lebih kuat karena didukung oleh Presiden, lalu ada yang merasa yang ditekan, mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya karena tidak satu haluan. Nah, selain itu, ini akan merusak pemilu yang jujur dan adil, ya, karena pasti akan tidak fair ketika ada orang yang didukung oleh orang yang paling berkuasa di negeri ini. Apapun yang terjadi, sekecil apapun, konflik interest
pasti ada. Nah, bicara soal tidak menggunakan fasilitas negara, ini fasilitas negara diartikan seperti apa ya? Karena kalau kita lihat apa yang terjadi, fasilitas negara bukan hanya soal alat-alat, peralatan, kendaraan atau apapun yang memang milik negara, tapi bahkan program negara pun kemarin kita sangat jelas melihat bahwa program-program seperti Bansos dan BLT dijadikan alat untuk dipolitisasi untuk membangun elektoral. Siapa yang memberikan Bansos? Jokowi, begitu kata dulu Has. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. Maka berterima kasih kepada siapa? Jokowi. Dengan apa? Dengan mendukung Gibran. Karena Gibran anak Jokowi. Ya, gitu juga dengan Pak Airlangga Hartarto ketika memberikan Bansos. Ya, siapa yang menerima Bansos harus berterima kasih ke siapa? Pak Jokowi. Itu juga sebenarnya merasa aneh juga nih. Kenapa menteri-menteri Jokowi, Pak Airlangga, Pak Zulhas, bahkan Jokowi sendiri tiba-tiba jadi menteri sosial. Tiba-tiba mereka bertugas membagikan Bansos. Lalu kemana kementerian sosialnya? Apakah semuanya sudah masuk ke dalam kementerian sosial begitu? Nah, lalu selanjutnya, ini akan sangat berbahaya bagi pemilu kita. Karena dalam sejarahnya belum pernah ada presiden yang terang-terangan memberikan pernyataan seperti ini. Ya, semoga saja kita bisa melihat lebih jernih, lebih jelas akan sejarah. Lihatlah rekam jejak masing-masing paslon dan lihatlah apa yang terjadi selama ini sampai dengan hari ini. Jangan abaikan sejarah sebelum demokrasi kita rusak semakin parah. Salam. Udah bang, gak usah diaru-aruin, sian. Mau dia kata apa kek, mau ngalir, mau ngidul, mau ngetan. Biarin. Mau dia aja udah biarin. Mau dia kata apa kek, namanya juga Pak Lurah. Ya, serah-serah dia aja dah. Boleh. Nih jawabannya nih. Dibaca. Tapi pada kenyataannya Presiden Jokowi tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Beliau hanya menyampaikan, bukan melakukan. Saya percaya akan ada orang yang kejang-kejang, kepanasan, keracunan, dan lain sebagainya. Akan ada orang-orang yang akan membuat narasi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini menjadi narasi-narasi yang menyesatkan. Salam akal waras, sehat selalu Pak Jokowi. Kayak agak serem ku tengok bapak ini. Tengok bapakku ini agak serem akhir-akhir ini ya. Gitu. Presiden itu nggak boleh kampanye. Yang boleh kampanye itu Joko Widodo. Kalau presiden, dia itu panglima tertinggi di negara kita. Jadi kalau presiden kampanye, artinya dia bisa menggerakkan PNS, TNI, dan panglima TNI bisa tunduk untuk hal itu. Dan itu berpotensi membuat negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini bisa kacau. Karena dengan presiden misalnya ikut berkampanye dan memihak salah satu paslon, maka masyarakat yang memilih masyarakat bebas memilih dengan hati nuraninya. Seperti kayak ada kemarahan dalam hati, nanti itu akan memicu. Tapi pesan saya buat masyarakat, jangan terpancing, jangan ikut-ikutan seram. Tapi kita harus tahu kalau pemilu kali ini itu sangat alot karena perebutan kekuasaan. Yang dimaksud adalah gini, Indonesia kan sudah ada program, sudah diundang-undangkan itu bikin IKN. Jadi perebutan ini bukan cuma kursi kekuasaan, tapi perebutan perang bisnis. Jadi ada 400 triliun itu dana untuk IKN. Siapa yang nggak mau belok lihat duit gitu ya kan? Lihat duit, kalian tahu 400 triliun, 1 triliun nih, 1000 miliar, banyak banget. Coba, siapa yang nggak mau jadi deket-deket dengan pejabat? Siapa yang nggak mau jadi pejabat untuk 2024? Jadi kayaknya kita masyarakat jangan kepancing atas keseraman yang dilakukan oleh elit-elit politik di atas. Kita masyarakat harus tetap teguh bersatu, ya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Secara normatif ya, izin ya Pak Presiden, bahwa secara normatif, secara aturan ya kita udah tahu aturannya harusnya seperti apa. Tapi kalau hari ini ternyata Bapak Presiden kita memiliki statement bahwa Presiden itu boleh kampanye, ya rakyat silahkan menilai ya, bahwa ada mungkin diduga ada kepanikan tersendiri sehingga mendukung dengan segala cara. Jadi ya saya rasa semoga kita semakin bijak. Apakah kita mau melanjutkan sistem ini
Ataukah kita mau ada di barisan perubahan?